kuasa Engkau Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, Engkau tetap Allah yang sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Oh amin. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Singer saja akan nyanyikan pujian ini. Mari nikmati kekuatan yang selalu baru. Kasih setia-Nya sudah teruji dengan waktu. Nyatalah bagi hidupku. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Tidak pernah sedetik pun. Mari bersama katakan, Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, amin. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, katakan, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan
kepadamu Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami. Kami bersyukur punya Allah yang sungguh setia kepada kami. Engkau Allah yang sangat baik bagi setiap kami. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, dan setiamu selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat sore yang indah ini, kami bersama-sama Tuhan menyiapkan hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Amin. Dan kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, jika sampai dengan saat ini kita masih ada di tempat ini dengan segala keberadaan kita, itu semua karena Tuhan, ya. Kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan sangat besar di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Pada saat sore hari ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Kalau sudah ketemu kita akan membaca bersama-sama ayat ini. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Sudah? Ya, 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, sekali lagi saya baca. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan seperti ini. Jika kita berkurang karena kelemahan kita sehingga kita tidak lagi beriman kepada Tuhan, namun dia tidak berhenti untuk terus menolong kita. Luar biasa ya ayat ini ya. Ini sebagai ayat yang menggambarkan kesetiaan Tuhan dibandingkan dengan kesetiaan kita umat manusia. Ya. Allah sebagai pribadi yang sangat sempurna. Dia sempurna dalam segala hal. Ya. Dia kekal. Kekal itu artinya sebelum segala sesuatu ada, bahkan ketika segala sesuatu ada kemudian hilang lenyap, Allah tetap Allah. Itu Allah kita yang kekal. Ya, sangat luar biasa sekali. Kalau kita melihat renungan doa pagi selama 2 minggu terakhir sejak awal bulan Oktober, kita mempelajari tentang Allah. Ya, Allah itu kasih, Allah itu berkuasa, Allah itu kekal, Allah itu maha hadir. Ya, itulah keberadaan dari Allah. Kalau kita melihat sifat-sifat yang Allah miliki, ya, Allah hadir, Allah kasih, Allah setia di dalam ini dalam slideshow ada Allah kekal, maha kuasa, maha hadir, pencipta dan pemelihara alam semesta, murah hati, kasih, setia, dan lain-lain. Ya. Apa yang dituliskan ini itu sifatnya kekal. Ya. Kemudian sempurna.
Kalau kita mendengar Allah itu Allah yang berkuasa. Ya kuasanya mutlak. Tidak bisa disaingi oleh apapun. Dan itu sempurna, kekal. Kalau Allah kasih, berarti kasihnya kekal dan sempurna. Kalau Allah adil, keadilannya kekal dan sempurna. Kalau Allah murah hati, berarti kemurahan hatinya kekal dan sempurna. Dan pada saat sore hari ini kita belajar tentang kesetiaan Tuhan. Berarti kalau Allah itu setia, kesetiaannya apa? Kekal dan sempurna. Ya, ini luar biasa ini. Dan perbandingannya ya sangat jauh dibandingkan dengan kesetiaan kita. Ya. Allah tidak berubah dan tidak mungkin dikurangi kualitas dari apa yang ditunjukkan tentang kasih, setia, dan lain sebagainya. Tidak mungkin dikurangi. Di ayat yang tadi dikatakan, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya kasihnya nggak bisa dikurangi. Kesetiaannya tidak bisa dikurangi, dibatalkan, dihilangkan, tidak bisa. Yaitu Tuhan yang kita sembah. Ya, tidak berubah. Kalau saya katakan ya kepada diri saya ini ganteng, gitu ya. Misalnya ini ya, saya ganteng. Bisa saya berubah loh, ganteng saya. Ya. Bisa berkurang kualitasnya. Tapi kalau tanya sama Ibu Dwi mungkin terus ganteng mungkin ya. Ya. Kalau saya katakan saya baik, apakah kebaikan saya terus menerus? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kebaikan saya bisa berkurang, kebaikan saya bisa hilang. Tapi Tuhan tidak. Kalau saya katakan saya setia, apakah saya bisa terus setia? Tidak. Bisa berkurang, bisa hilang kesetiaan itu. Tapi Tuhan tetap setia. Tetap setia. Tidak berubah, tidak berkurang, tidak bisa dihilangkan. Ini sifat yang Allah miliki. Karena semuanya kekal dan sempurna dan tidak bisa berubah. Ya, sangat luar biasa sekali kesetiaan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-23. Bilangan pasal 23. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ya, saya baca lagi ya. Allah bukanlah manusia. Siapa manusia? Ini kita ini. Ya. Sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ya, di sini juga terkandung kesetiaan Tuhan. Di mana dia selalu menggenapi setiap janji-janjinya. Dia selalu melakukan apa yang difirmankan. Ya, contohnya dalam Kejadian pasal yang pertama. Ketika Tuhan menciptakan, jadilah terang. Dengan apa? Dengan firman. Dan terang itu jadi. Ya. Jadilah petang dan jadilah pagi. Kemudian Tuhan berfirman, jadilah cakrawala. Ya. Dan semua ciptaan yang ada disebutkan dengan firman-Nya semuanya jadi.
selesai. Ini membuktikan ketika dia berbicara selalu ditepati. Ketika dia berfirman selalu dilakukan. Ini Tuhan. Kalau manusia ketika berjanji, ya nanti jam 10 kita ketemu ya. Kadang jamnya molor sedikit gitu ya, padahal enggak ada karetnya loh tuh di dalam jam itu. Itu ada gear kecil-kecil berputar gitu ya. Tapi kadang masih molor gitu ya. 10 lebih 5, 10 lebih 10 itu. Ini manusia. Ketika dia berjanji, seringkali tidak bisa melakukan apa yang dijanjikan. Ya. Kalau kita belajar tentang Tuhan dengan segala sifat-sifatnya yang kekal dan sempurna, memang kita tidak bisa menjangkau. Tidak bisa. Tuhan tidak perlu belajar tapi sudah tahu. Sehingga disebut Allah itu maha tahu. Kalau kita perlu belajar sehingga bisa tahu. Perlu sekolah. Ya, sehingga bisa tahu apa yang akan kita kerjakan. Pengetahuan itu akan terus bertambah. Ya, tapi Tuhan, enggak semua pengetahuan itu sudah miliknya Dia. Ini Tuhan yang kita sembah. Begitu juga dengan kesetiaannya. Ya. Dalam Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ada kalimat Allah adalah benar. Kalau kita membaca dalam pasal yang ketiga dari kitab Roma ini, kita akan menemukan di sana, manusia itu ternyata segala yang dilakukannya itu berdosa di hadapan Tuhan. Ya, ini yang membuat manusia menjadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Ya, Dia benar, Dia berkuasa, Dia adil, tapi manusia sebaliknya. Ya, namun pada sore hari ini kita tidak belajar untuk tidak setia, tapi melalui renungan ini mari kita belajar tentang kesetiaan Tuhan. Meskipun kalau kita bandingkan kesetiaan kita dengan Tuhan tidak ada apa-apanya, tapi mari kita belajar melakukannya. Ya, saya mengambil contoh dalam kehidupan seorang hamba Allah yang namanya Nuh. Ya, mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Saya mengambil satu contoh ini saja, ya, tentang kesetiaan di dalam kehidupan Nuh. Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, dalam ayat ini menunjukkan bahwa kesetiaan berhubungan dengan iman. Ya, kesetiaan berhubungan dengan iman. Iman yang seperti apa? Iman kepada Tuhan itulah yang membedakan keberadaan Nuh dengan orang-orang pada masa itu. Dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Siapa yang memberi gelar Nuh itu orang yang benar? Ada yang tahu? Siapa yang memberi gelar Nuh itu orang yang benar? Tuhan yang berbicara kepada penulis kitab Kejadian. Berarti siapa yang mengatakan Nuh adalah orang yang benar? Tuhan. Luar biasa ya.
Nuh disebut orang benar dan yang menyebut itu Tuhan. Kalau kita disebut sebagai orang yang benar dan yang menyebut itu Tuhan, wah ya luar biasa. Luar biasa. Berarti kita berkenan kepada Tuhan. Ya. Keyakinan kita, iman kita benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, melakukan segala firman-Nya. Karena firman inilah yang sebagai kebenaran yang kita lakukan sehingga akhirnya kita disebut benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mau disebut sebagai orang yang benar, maka mari kita melakukan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Dan melakukan ini ya dengan iman, ya tidak bisa dengan kekuatan kita. Dengan iman kita melakukan apa yang difirmankannya. Yang selanjutnya, kesetiaan berhubungan dengan ketekunan. Dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 sampai 16, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Di sini disebutkan ukuran yang dipakai itu memakai hasta. Ya, 1 hasta kalau di kamus Alkitab di belakang itu panjangnya lengan orang dewasa. Ya, kurang lebih 45 cm. Kalau kita menghitung, ya, apa yang dituliskan ini 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Di warta di situ saya tuliskan panjangnya 135 cm, lebarnya 22,5 cm, tingginya 13 cm. Benar atau salah? Salah. 135 meter. Ya, 130 meter itu lebih panjang dari lapangan sepak bola. Kemudian lebarnya 22,5 meter. Ini lebarnya ini sekitar 8 meter. Segini lebar ini 8 meter. Ini 22,5 meter. Tingginya 13 meter. 13 meter ini kalau diserupakan bangunan, maka tingginya ini sama dengan gedung yang bertingkat 4. Dengan lantai sekitar 1 lantai itu 3 meteran. Maka tingginya sama dengan gedung tingkat 4. Apakah tinggi? Sangat tinggi. Ya, ini sekitar 5 meter ini naik ke sana. Ini sudah tinggi loh ini. Ini 13 meter ya. Di situ lebih panjang dari lapangan sepak bola dan tingginya sama dengan gedung berlantai 4 dengan masing-masing lantai tingginya 3 meter. Bagaimana membuat benda sebesar ini? Padahal waktu itu apakah peralatan pertukangan seperti sekarang? Semua serba listrik? Tidak ada. Ya, apa yang dipakai? Sebelum mengerjakan, ada enggak gambarnya? Blueprint gitu? Tidak ada. Ya, ini. Ya. Ini alat yang paling sederhana sekalipun, itu ada tata, ya, palu, kemudian buat menghaluskan. Ini saja pasti belum ada pada zamannya Nuh. Apalagi yang di atas itu pakai listrik. Ini gergaji mesin tidak ada. Terus bagaimana cara membangunnya? Kalau dia tidak punya kesetiaan kepada Tuhan dalam bentuk ketekunan, tidak mungkin jadi. Dan waktunya antara 80 sampai 100 tahun membangun bahtera ini. Dikasih waktu sekian. Ya, saya membayangkan tuh gimana ya caranya ya memotong kayu yang besar,
Geraji tidak ada. Tidak tahu bentuknya seperti apa gerajinya. Pasti tidak seperti alat pertukangan yang paling tradisional seperti ini. Ya, ini kemampuan Nuh dalam mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dengan ketekunan. Dan ini salah satu bentuk dari kesetiaan Nuh. Apakah pernah salah dalam membangun? Ya pasti. Mungkin ketika mengukur gitu ya, sudah diukur benar-benar, oh ini panjangnya segini. Ketika dipasang, salah. Potong lagi, asah lagi. Seperti itu. Ya. Dan dengan benda yang besar seperti ini, bentuk katrolnya seperti apa ya enggak tahu. Bagaimana cara menaikkan benda-benda yang semakin tinggi karena ditumpuk seperti gedung 4 meter, 4 lantai. Bagaimana caranya? Ini yang dilakukan oleh Nuh. Dan Nuh tentunya beserta dengan keluarganya. Ya, di bagian yang ketiga, kesetiaan berhubungan dengan ketaatan. Kejadian 6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dia benar-benar memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Bahkan sedetail apapun petunjuknya diikuti. Sehingga akhirnya bahtera ini, kapal yang sangat besar ini akhirnya jadi. Ya. Kalau Nuh tidak taat, ya tidak mungkin bisa jadi. Ya. Salah ukuran, harusnya lurus, belok sedikit, tidak jadi perahunya. Ya. Di slide selanjutnya ada sebuah gambar di situ, ya, petunjuk untuk membangun sebuah bangunan. Ya, slide berikutnya bisa ditayangkan. Nah ini gambar kerja membangun rumah, itu ada ukurannya semua. Ini patokan untuk membangun. Terus kalau Nuh, bagaimana gambar kerjanya? Apakah seperti ini? Enggak. Ya pasti tidak. Ini luar biasanya Nuh ketika benar-benar taat kepada Tuhan. Dia melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Sehingga kapal yang besar ini, bahtera ini bisa jadi. Kalau tanpa ketaatan tidak mungkin jadi. Ya, lubang sedikit bocor perahunya, kemasukan air. Ya, salah melapisi, harusnya dilapis 3 kali, cuma 1 kali lapisan, bocor perahunya. Ya, ini yang dilakukan oleh Nuh. Kesetiaan berhubungan dengan ketaatan. Ya, yang selanjutnya kesetiaan berhubungan dengan kasih. Kejadian 6 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat yang ketiga ini ketika saya mempelajari dalam berbagai versi terjemahan dan kemudian beberapa penafsiran, ya, maksud dari ayat yang ketiga ini, Tuhan memberikan waktu kepada manusia selama 120 tahun. Untuk apa? Untuk bertobat. Karena keadaan manusia waktu itu, saudara bisa baca sampai dengan ayat yang ke-8, ya. Ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Orang pada zaman Nuh, mereka semua benar-benar jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan memberi waktu selama 120 tahun sampai bahtera itu jadi. Ketika bahtera itu jadi, apakah ada orang lain selain Nuh, istrinya, 3 anak dan 3 mantunya? Tidak ada.
ketika Nuh bekerja mengerjakan kapal yang besar itu, apakah Nuh tidak bercerita tentang Tuhan kepada keluarganya? Pasti. Ya. Dia orangnya dekat, bergaul dengan Tuhan. Dan dia pasti bercerita kepada keluarganya. Membangun mesbah keluarga. Untuk mengenal ini loh Tuhan. Tuhan yang menyuruh membangun ini. Ini loh Tuhan yang nanti berfirman seperti ini. Yang akan melakukan ini. Itu di dalam keluarganya pasti ada persekutuan yang seperti itu. Kemudian, apakah Nuh juga tidak bercerita kepada orang lain selama 120 tahun itu? Pasti bercerita. Karena orang yang punya kasih dalam hidupnya, dia tidak akan membiarkan orang lain jatuh. Orang yang punya belas kasihan dalam kehidupannya, dia akan memiliki ya rasa belas kasih itu empati, menolong, membantu. Ini yang dimiliki oleh Nuh. Memang tidak ditulis Nuh punya kasih kepada keluarga, kepada sesama. Tapi saya yakin selama 120 tahun waktu yang disediakan Tuhan, Nuh pakai dengan baik untuk juga menolong orang lain. Ayo kamu kembali kepada Tuhan. Ayo kamu ingat lagi kepada Tuhan. Apakah ini mudah? Tidak mudah. Buktinya yang masuk ke Bahtera hanya Nuh, istrinya, 3 anak dan 3 menantu. Berapa orang? 8 orang. Hanya 8 orang yang selamat. Sisanya ya dihukum. Ya. Apakah Tuhan bisa menggantikan binatang ketika mungkin waktu itu Nuh ketika menginjil dan orang-orang itu semua percaya kepada Tuhan, bertobat? Ya, Tuhan tidak akan memasukkan binatang-binatang, yang masuk apa? Manusia. Ayo manusianya masuk karena sudah bertobat. Binatangnya biarpun mati semua, apakah Tuhan tidak bisa menghidupkan binatang lagi? Bisa. Lebih berharga mana manusia dengan binatang? Di hadapan Tuhan, satu jiwa ini sangat berharga. Tapi dalam kenyataannya, banyak yang tidak selamat. Dan ini tragedi yang sangat memilukan. Dari semua penduduk bumi, yang selamat hanya 8 orang. Ya. Mari kita belajar tentang kehidupan Nuh, orang yang setia, ditunjukkan dengan iman, dengan ketekunan, dengan ketaatan, dan dengan kasihnya. Menunjukkan, ini Tuhan yang bisa aku lakukan. Dengan iman, percaya kepada Tuhan, ini yang bisa aku lakukan. Dengan ketekunan, ini Tuhan yang aku bisa lakukan. Dengan ketaatan, dengan kasih. Dan kita akan disebut orang-orang yang setia dan benar di hadapan Tuhan. Memang kesetiaan kita sangat lemah. Tapi di poin selanjutnya, kesetiaan diproduksi oleh Roh Kudus melalui buah roh. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk apa? Memunculkan kesetiaan. Dari mana kesetiaannya? Dari Roh Kudus ini. Artinya dari Tuhan. Yang tadi kesetiaan kita tidak imbang, ini sangat di bawah sekali, sedangkan kesetiaan Tuhan levelnya sangat tinggi. Karena ada Roh Kudus, kita dimunculkan kesetiaannya. Pelan, akhirnya sama. Ada ayat yang katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dinaikkan levelnya. Ya, bisa. Karena ada Roh Kudus, itu Tuhan sendiri bekerja kepada kita. Dan itu tergantung kita masing-masing, mau enggak kita dibentuk.
Mau ndak level kita dinaikkan? Atau pancet tai? Dikandani, angel wis iki angel. Seperti itu. Tergantung kita. Mau ndak kita dibentuk oleh Tuhan? Ya, mau ndak kita disamakan dengan pencipta kita? Karena sejak dari awal memang kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi karena dosa, wanjlok, turun. Ya, kualitasnya sama sekali berbeda dengan apa yang pertama kali diciptakan. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus. Ini waktunya buat kita. Ya, kita menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk memunculkan karakter-karakter, salah satunya kesetiaan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini muncul. Luar biasa ya. Tuhan luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Ya tadi, Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya kalau dia itu penuh kasih. Dia itu setia. Makanya dia selalu menunggu kita memberikan kesempatan. Untuk kita berbalik kepada Tuhan. Bagaimanapun caranya Tuhan akan membawa kita kembali kepada kemuliaan Tuhan. Mau kita dibentuk seperti itu? Bagaimana? Ya, puji Tuhan. Allah itu setia dan tidak dapat menyangkal atau membatalkan, bahkan menghentikan kesetiaannya. Saat kita lemah dan berkurang kepercayaan kita kepadanya, Tuhan tetap setia dan tidak pernah lelah untuk tetap setia kepada kita dan memberikan kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk firman-Nya yang kita renungkan pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan dengan pujian yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkanku. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi seperti-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita bisa setia
Karena Tuhan yang mengerjakan kesetiaan itu dalam kehidupan kita. Mari kita meresponi kesetiaan Tuhan. Dan kita mau meningkatkan keimanan kita, ketaatan kita, ketekunan kita, dan kasih kita. Oh, terima kasih. Kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hatiku, ku mau ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Oh, ini Tuhan, kerinduan kami menjadi seperti-Mu. Ya Tuhan, bentuklah kami Bapa, bentuklah kami Tuhan, ubah hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Jadi Kerinduan kami, ini kerinduan kami. amin. Yesus, kami mau setia, kami mau setia
Engkau Yesus. Jadikan kami sesuai dengan rencana kehendak-Mu. Kami yang tidak setia, Engkau menjadikan setia. Amin. Kami yang tidak baik, Engkau menjadikan baik. Amin. Kami yang tidak memiliki kasih, Engkau telah memberikan kasih-Mu kepada Amin. kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, Haleluya. biarlah kesetiaan kami dapat kami munculkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia. Amin. Engkau Allah yang penuh dengan kasih karunia. Kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu Engkau berikan kepada kami. Amin. Untuk mengerjakan karya-karya yang luar biasa dalam kehidupan kami. Amin. Dan menjadikan kami serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah kami setiap umat-umat-Mu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali.